Semangat pagi! Bagaimana nih kabarnya hari ini? Kak Okta doakan untuk selalu luar biasa ya. Sebelumnya, Kak Okta ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah subscribe Kak Okta Channel. Bagi yang belum, yuk pencet tombol subscribe sekarang juga. Dan pastikan untuk pencet tombol lonceng biar kamu selalu dapat info terupdate tentang video-video terbaru dari Kak Okta Channel. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Dan pada pembahasan kali ini, di beberapa soal Kak Okta akan langsung menggunakan cara cepatnya nih. Jadi, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh loh ketik di kolom komentar. Dan jika kamu ingin mengerjakan soalnya terlebih dahulu, boleh banget. Bagaimana caranya? Cukup pause aja videonya pada saat Kak Okta sudah memunculkan soalnya. Setelah kamu selesai mengerjakan, baru di-play lagi, gitu ya. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, jika Gx sama dengan 2021X dikurangi 2, dan F bundaran Gx sama dengan 4X pangkat 2021 dikurangi dengan 2021X ditambah dengan 2021, maka nilai dari F negatif 2 adalah berapa? Nah, nanti kita di sini akan mencari Fx-nya dulu, gitu ya. Karena diketahui Gx dan F bundaran Gx, maka di sini F bundaran G itu sama aja dengan F Gx ya. Jadi Fgx-nya adalah 4x pangkat 2021 dikurangi 2021x ditambah dengan 2021. Nah, untuk mencari Fx, sementara yang diketahui Gx-nya, maka kita inversekan dulu. Ya, kita inversekan dulu untuk mencari Fx itu nanti Fg inverse X, gitu ya. Nah, di sini kita inversekan dulu nih Gx-nya. Kita sediakan X, langsung pakai cara cepat ya. Kemudian kita lihat operasi terluarnya di sini adalah negatif 2, maka diinverskan jadi plus 2. Selanjutnya di sini adalah kali 2021, maka di sini jadi dibagi 2021. Nah, karena Fx sama dengan Fg inverse X, maka nilai Fx sama dengan 4, semua nilai X diganti dengan G inverse-nya. Di sini X-nya diganti dengan X ditambah 2 dibagi dengan 2021 dipangkatkan dengan 2021 dikurangi dengan 2021 dikali X-nya diganti dengan G inverse-nya ya. Berarti X ditambah 2 dibagi 2021 ditambah dengan 2021. Karena di sini ada 2021, di sini ada 2021, maka dicoret ya. Karena yang ditanyakan F negatif 2, maka semua nilai X diganti dengan negatif 2. Berarti di sini 4 dikali negatif 2 tambah 2, 0 ya, dibagi 2021 berarti 0. Berarti 0 dipangkatkan dengan 2021 dikurangi dengan negatif 2 tambah 2 itu 0, ditambah dengan 2021. Maka F negatif 2 diperoleh 4 kali 00 dikurangi 00 ya, ditambah dengan 2021. Maka hasilnya adalah 2021. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Untuk soal yang kedua, jika X sama dengan 1/4 adalah penyelesaian dari P logaritma X kuadrat ditambah dengan P logaritma 4X ditambah 1 sama dengan B, maka nilai P pangkat 2B ditambah 1 sama dengan berapa? Oke, karena di sini ada penjumlahan, maka diperoleh P logaritma X kuadrat dikali dengan 4X ditambah 1 sama dengan B. Karena sebelah kiri ada P logaritma, maka sini tambahkan dengan P logaritma P. Berdasarkan sifat logaritma, maka nanti nilai B jadi pangkatnya ya. Maka diperoleh P logaritma X kuadrat dikali dengan 4X ditambah 1 sama dengan P logaritma dengan P pangkat B. Sebelah kiri ada P logaritma kita coret, sebelah kanan juga kita coret ya. Karena nilai X sama dengan 1/4, di sini diganti dengan 1/4 dikuadratkan dikali dengan 4 kali 1/4 ditambah 1 sama dengan P pangkat B. Nah, ini 1/4 pangkat 2 berarti kan 1/16 dikali dengan 4 kali 1/4 kan 1 ya, 1 tambah 1 hasilnya 2 sama dengan P pangkat B. Maka diperoleh P pangkat B sama dengan 1/16 kali 2 adalah 1/8. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan P pangkat 2B ditambah 1. Jika dijabarkan menghasilkan P pangkat 2B dikali dengan P pangkat 1.
Nah, ini berarti P pangkat B di pangkat 2 kan? Boleh kan? Berarti P pangkat 1. P pangkat 2-nya 1/8 dikuadratkan dikalikan P. Maka diperoleh 1/64 dikalikan dengan P. Maka hasilnya adalah yang A. Untuk soal yang ketiga, jika Gx sama dengan 2X kurangi 3 dengan alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan G kuadrat X dikurangi Gx kuadrat ditambah dengan 3Gx sama dengan 0, maka tentukan alfa ditambah beta. Oke, karena yang diketahui adalah G kuadrat X dikurangi Gx kuadrat ditambah dengan 3Gx sama dengan 0. Kita masukkan ya, karena nilai Gx itu sama dengan 2X kurangi 3. Berarti kalau G kuadrat X artinya 2X dikurangi 3 dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan Gx kuadrat. Karena di sini Gx 2X kurangi 3. Kalau Gx kuadrat maka menjadi 2X kuadrat dikurangi 3. Ditambah dengan 3 kali Gx. Gx itu adalah 2X kurangin 3 sama dengan 0. Maka kita kuadratkan ini dulu ya. 2X kurangi 3 kuadrat. Maka 2X-nya dikuadratkan menjadi 4X kuadrat. 2 kali 2, 4, kali negatif 3 berarti negatif 12X. Negatif 3 kuadratkan adalah plus 9. Ini dikalikan berarti negatif 2X kuadrat. Negatif ketemu negatif berarti plus 3. 3 kali 2 plus 6X. 3 kali negatif 3, negatif 9 sama dengan 0. Maka diperoleh 4X kuadrat dikurangi 2X kuadrat adalah 2X kuadrat. Negatif 12X ditambah 6X berarti negatif 6X. Kemudian 9 dikurangi 9, habis ya. Ini berarti tinggal plus 3 sama dengan 0. Ini akar-akarnya alfa sama beta. Maka alfa ditambah beta itu adalah min B per A. Berarti min 6/2. Maka hasilnya adalah 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk soal yang keempat, jika diketahui B1 sama dengan negatif 2 dan B2 sama dengan 1 dan Bn ditambah 2 sama dengan 3Bn ditambah 1 dikurangi Bn. Jika B1, B2, B3 sampai dengan Bn dan N bilangan asli, tentukan B4 kurangi B2. Karena di sini B1 dan B2 sudah diketahui, kita cari B3. Nah, berhubung rumusnya Bn tambah 2, maka untuk mencari B3, N-nya diganti 1 ya. Berarti B1 tambah 2 sama dengan 3 kali B1 tambah 1 dikurangi dengan B1. Berarti B3 sama dengan 3 kali B1 tambah 1 sama aja dengan B2. B2-nya berarti 1 ya. Dikurangi dengan B1-nya adalah negatif 2. Berarti diperoleh B3 sama dengan negatif-negatif jadi positif ya. 3 tambah 2 menghasilkan 5. B3-nya sudah ketemu. Kita mencari B4. Karena rumusnya Bn tambah 2, berarti B4 itu adalah B2 tambah 2. N-nya diganti 2 ya, sama dengan 3 kali B2 tambah 1, kurangi dengan B2. Berarti B4 sama dengan 3 kali B2 tambah 1, B3. B3 itu adalah 5, dikurangi dengan B2. B2-nya adalah 1. Maka diperoleh B4 sama dengan 3 kali 5, 15 dikurangi 1, 14. Yang ditanyakan adalah B4 kurangi B2. B4-nya 14, B2-nya adalah 1. Maka diperoleh 13. Jawabannya adalah yang E. Untuk soal yang kelima, diketahui matrik A sama dengan negatif 3, 4X ditambah 1, negatif 4. Jika matrik A tidak memiliki inverse, ada juga yang menyebutkan singular ya. Nah, karena dia tidak memiliki inverse, maka determinannya sama dengan 0. Untuk mencari determinan matrik, rumusnya ini. Matriknya adalah negatif 3, 4X ditambah 1, negatif 4. Maka determinannya berapa? Negatif 3 kali negatif 4, 12 ya. Dikurangi dengan 4, dikali dengan X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 12 dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh berarti min 4X ini plus 8 sama dengan 0 ya. Berarti min 4X sama dengan minus 8, nilai X sama dengan 2. Nah, yang ditekan X pangkat 5, berarti X itu adalah 2. Berarti X pangkat 5, berarti 2 dipangkatkan 5, menghasilkan 32. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk soal selanjutnya, jarak jalan suatu karnaval adalah 4 km. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan sekitar 2-4 meter, dengan jarak antar kendaraan 2-5 meter.
maka banyak minimum kendaraan X adalah, kita ilustrasikan dengan menggunakan gambar. Jika di sini diketahui panjang jalannya adalah 4 km, atau kita buat ke meter berarti 4.000 meter ya, di mana setiap kendaraan memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan jarak setiap kendaraan 2-5 meter. Karena yang ditanyakan adalah banyaknya minimum kendaraan X, maka nilai X adalah 4.000 dibagi dengan, karena yang ditanyakan minimum, maka kita fokusnya ke panjang maksimumnya dan jarak maksimumnya. Berarti dibagi 4 ditambah dengan 5. Maka diperoleh 4.000 dibagi dengan 9. Ini diperoleh 444,44. Nah, karena ini mobil ya, berarti kan tidak dibulatkan ke atas nih, berarti dibulatnya ke bawah. Maka nilai X itu akan sama dengan 444. Karena nilai X ini adalah 444, berarti nilai P kurang dari Q. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Untuk soal selanjutnya, jumlah penduduk suatu desa adalah 1000. Diketahui 700 suka menanam anggur dan 450 suka menanam mangga. Jika X dan Y adalah minimum yang suka menanam keduanya dan maksimum yang tidak suka menanam keduanya, maka nilai X ditambah Y adalah berapa? Untuk mencari nilai X, yang merupakan jumlah minimum dari yang suka menanam keduanya, kita menggunakan bantuan diagram. Nah, di sini ada yang suka menanam anggur, ini diagramnya, kemudian ada yang suka menanam mangga. Berarti yang suka menanam keduanya saya taruh X di sini ya. Nah, karena yang suka menanam anggur ada 700, berarti di sini nanti 700 dikurangi dengan X. Sedangkan yang suka menanam mangga ada 450, maka di sini 450 dikurangi dengan X. Dan jumlah keseluruhan dari penduduk adalah 1000. Nanti kita akan mencari nilai X. Berarti 1000 itu adalah, untuk semua nilai yang ada di diagram ini, nanti kita jumlahkan ya. Berarti di sini menghasilkan 700 dikurangi X ditambah dengan 450 dikurangi dengan X. Jadi di sini 1000 sama dengan, ini min X tambah X habis ya, tinggal 700 ditambah 450 itu adalah 1150 dikurangi dengan X. Maka nilai X sama dengan 1150 dikurangi dengan 1000. Menghasilkan nilai X sama dengan 150. Nah, untuk mencari jumlah maksimum yang tidak suka menanam keduanya, kita akan mencari dulu nih jumlah maksimum yang suka menanam keduanya. Kita lihat di sini yang suka menanam anggur 700, yang suka menanam mangga 450. Maka nanti yang mungkin untuk mencari nilai maksimum yang suka keduanya adalah yang suka menanam mangga ini termasuk suka menanam anggur. Berarti kondisinya seperti ini. Berarti ini yang suka menanam mangga 450 itu juga suka menanam anggur, berarti menjadi himpunan bagian dari yang suka menanam anggur gitu ya. Nah, di sini yang suka menanam anggur. Karena yang suka menanam anggur jumlahnya 700, maka sudah diketahui di sini yang suka menanam mangga itu 450, maka yang hanya menanam anggur saja tinggal 700 dikurangi dengan 450, berarti tinggal sisanya 250. Nah, sedangkan jumlah keseluruhannya adalah 1000. Berarti di sini kita akan mencari nih jumlah yang tidak suka menanam keduanya. Ini Y ya. Maka nilai Y diperoleh 1000 sama dengan 450 tambah 250 itu adalah 700 ditambah dengan Y. Maka nilai Y adalah 300. Berarti ketemu nih nilai X ditambah Y adalah 150 ditambah dengan 300. Maka menghasilkan 450. Berarti jawabannya adalah yang D. Untuk soal selanjutnya, jika diketahui matriks seperti yang ada pada layar, kemudian ditanyakan adalah nilai P. Nah, kalau seperti ini, kita fokus aja ke yang mengandung nilai P, yaitu di baris pertama, kolom kedua. Maka langsung saja di sini berarti 2 kali 1, 2, ditambah dengan 2P, sama dengan, karena ini perkalian ya, 2 matriks, langsung aja kita fokus ke perkalian baris pertama di matriks pertama dan kolom kedua di matriks yang kedua, gitu ya. 2 kali 1 menghasilkan 2, negatif 1 kali 4 berarti negatif 4. Oke, berarti ketemu 2 ditambah 2P sama dengan negatif 2. 2P sama dengan negatif 2, ini pindahkan ke kanan negatif 2 ya. Berarti 2P sama dengan negatif 4. Berarti P sama dengan negatif 2. Ketemu jawabannya yang E.
Untuk soal selanjutnya, jika diketahui 2x ditambah y sama dengan 1 dan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 0, jika sistem persamaan tersebut mempunyai penyelesaian P, Q, maka nilai dari P ditambah Q adalah berapa? Yang pertama dipunyai 2x ditambah y sama dengan 1, maka diperoleh y sama dengan 1 dikurangi 2x. Selanjutnya diketahui x kuadrat ditambah dengan 2xy ditambah dengan y kuadrat sama dengan 0. Untuk semua nilai y nanti akan saya ganti dengan 1 dikurangi 2x ya. Maka diperoleh x kuadrat ditambah dengan 2x dikali dengan 1 dikurangi 2x ditambah dengan 1 dikurangi 2x dikuadratkan sama dengan 0. Maka diperoleh x kuadrat ditambah 2x kali 1 berarti 2x ya. 2x dikali negatif 2x, maka menghasilkan negatif 4x kuadrat ditambah dengan 1 dikuadratkan menghasilkan 1, 2 kali 1, 2 dikali negatif 2x menghasilkan negatif 4x. Kemudian ditambah dengan negatif 2x dikuadratkan menghasilkan plus 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, di sebelah kiri ada min 4x kuadrat, di sebelah kanan ada plus 4x kuadrat. Berarti habis ya. Nah, dari sini berarti diperoleh x kuadrat 2x dikurangi 4x, berarti negatif 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai x adalah ini x min 1, ini x min 1 ya. Maka diperoleh nilai x sama dengan 1. Karena x-nya 1, berapa nilai y? Y-nya itu adalah 1 dikurangi 2x. Berarti 1 dikurangi 2 kali 1 menghasilkan negatif 1. Maka karena x-nya 1, y-nya negatif 1, nilai P ditambah Q adalah 1 ditambah dengan negatif 1. Maka menghasilkan nilainya 0. Jawabannya adalah yang C. Untuk soal selanjutnya, jika diketahui X sama dengan cos A dikurangi 2 sin B, dan Y-nya sama dengan sin A ditambah 2 cos B, nilai minimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa? Nah, berarti nanti kita kuadratkan dulu yang X ya. Ingat, rumus penguadratkan A ditambah B. Kalau saya punya A ditambah B kuadrat, maka A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Misalkan ini sebagai A, ininya sebagai B. Maka X kuadrat sama dengan cos dikuadratkan menjadi cosinus kuadrat A. Kemudian 2 kali 1 kali negatif 2, berarti negatif 4 cosinus A sin B. Ditambah dengan negatif 2 sin B dikuadratkan menghasilkan 4 sin kuadrat B. Seperti itu ya. Begitu juga untuk yang Y. Jika Y kita kuadratkan, maka menghasilkan sinnya dikuadratkan, berarti sin kuadrat A, 2 kali 1 kali 2 berarti plus 4, sin A cos B, ditambah dengan 2 cos B dikuadratkan, berarti 4 cosinus kuadrat B. Ini kita jumlahkan. Maka menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu identitas, berarti 1 ya. Ditambah dengan, ini yang positif dulu kita tuliskan, 4 sinus A cosinus B dikurangi 4 cosinus A sin B ditambah dengan 4, sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B itu adalah 1, gitu ya. Maka diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat, ini ada 1, di sini 4, berarti 5 ditambah dengan 4. Yang saya keluarkan, berarti sin A cos B dikurangi dengan cosinus A sin B. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 ditambah 4. Sin A cos B dikurangi cos A sin B akan sama dengan sin A min B. Maka di sini kita ganti menjadi sin A dikurangi B. Nah, maka diperoleh X kuadrat Y kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah minimum, ingat, yang namanya nilai sin minimum selalu negatif 1. Jadi, nilai X kuadrat plus Y kuadrat yang minimum adalah 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Sekian dulu untuk video kali ini. Pastikan untuk selalu mengikuti video-video terbaru dari Kak Okta Channel. Tetap semangat untuk meraih mimpi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.